Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Bayu Baskoro, NIM 230101903337, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Marwanto. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika berbicara anak muda terhadap orang tua. Sebelum kita jauh membahas tentang hal itu, alangkah baiknya kita mengenal apa itu etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang dalam bentuk tunggalnya mempunyai banyak arti, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, dalam bentuk jamaknya sendiri, etika disebut dengan taeta yang memiliki arti adat kebiasaan. Nah, sekarang apa itu budaya Jawa? Apa itu budaya? Budaya adalah sesuatu yang dianut atau yang dilakukan oleh orang Jawa. Orang Jawa sendiri itu meliputi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Budaya Jawa sendiri itu sangat mengutamakan nilai-nilai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Jawa sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kesederhanaan. Masyarakat Jawa itu cenderung memegang prinsip hidup yang siklis. Dalam artian, segala sesuatu akan berakibat buruk atau sebaliknya. Jadi, kesimpulannya, ketika kita melakukan hal buruk, maka hal itu akan terjadi atau akan timbal balik kepada diri kita sendiri. Begitupun ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka yang kita dapat adalah kebaikan. Hal itulah yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Maka dari itu masyarakat Jawa selalu menanamkan hal-hal yang baik dan selalu menghindari perbuatan yang buruk. Contoh, tradisi sungkeman. Nah, ini tradisi sungkeman banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Jawa Barat. Tradisi sungkeman merupakan penerapan prinsip keselarasan yang sangat menonjol dalam tradisi budaya Jawa. Sungkeman sendiri merupakan perilaku yang mempertimbangkan rasa sebagai ukurannya. Nah, bagaimana sungkeman itu? Sungkeman biasa dilakukan dengan cara orang yang lebih tua itu duduk lebih tinggi daripada orang yang lebih muda. Lalu orang yang lebih muda itu salaman dengan posisi tubuh berada di bawah kaki atau berada di bawah lutut orang yang lebih tua tersebut. Mengapa orang Jawa melakukan hal itu? Apakah hal itu termasuk perendahan atau bagaimana? Nah, jawabannya adalah orang Jawa itu dikenal sangat sopan dan baik terhadap orang yang lebih tua maupun yang lebih muda maupun terhadap sesama. Dan mereka juga pandai menjaga etika ketika berbaur dengan masyarakat, entah itu masyarakat yang baru ditemuinya maupun masyarakat yang sudah lama bersama dirinya. Nah, apa sih contoh dari bahwa orang Jawa itu beretika terhadap masyarakat? Contohnya merundukkan badan ketika sedang berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Hal ini dilakukan masyarakat Jawa sebagai wujud penghormatan, tata krama, dan sopan santun. Sikap tubuh yang merunduk ini sendiri merupakan tanda bahwa seseorang yang lebih muda atau seseorang yang lebih rendah derajatnya itu sangat menghargai orang yang lebih tua maupun yang lebih tinggi. Karena orang Jawa itu pandai menempatkan posisi dirinya. Selanjutnya, contoh yang lain, ketika
orang Jawa lewat di hadapan banyak orang yang sedang berkerumun, ia tidak segan akan menyapa. Contoh sapaannya biasanya yang paling familiar yakni monggo, amit, nuwun sewu, dan lain-lain. Nah, kita masuk dalam pembahasan unggah-ungguh bahasa Jawa. Unggah-ungguh bahasa Jawa itu ada aturannya atau ada tingkat-tingkatan porsinya atau macam-macamnya. Dalam hal ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yakni bahasa ngoko. Bahasa ngoko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ngoko luku dan ngoko andap. Ngoko andap dibagi menjadi dua, yaitu Antia bahasa dan bahasa Antia. Selanjutnya bahasa Madya. Terus bahasa Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madiyantara. Selanjutnya bahasa Krama. Bahasa Krama sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yakni bahasa Muda Krama, Kramantara, Wereda Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa. Selanjutnya bahasa Kedaton, dan yang terakhir bahasa kasar. Nah, lalu bahasa apa yang kita pakai atau yang saya pakai ketika saya berhadapan atau berbicara dengan orang yang lebih tua, entah itu dari segi pangkat, umur, maupun yang lain. Dalam masyarakat Jawa, bahasa Muda Krama yakni bahasa yang digunakan oleh anak muda dengan orang tua, bahasa murid dengan gurunya, bahasa pejabat dengan pejabat, seperti contohnya kata aku menjadi kulo, kata kowe menjadi panjenengan. Nah, saya akan berikan contoh-contoh yang lain. Contohnya, contoh bahasa Muda Krama ngoko andap ya. Contohnya adalah menawa panjenengane ibu marengake, aku arep nderek. Selanjutnya yang Muda Krama, menawi panjenenganipun ibu marengaken, kula badhe nderek. Nah, dua bahasa ini dapat diambil atau diamati perbedaan. Yang satu, pada kata menowo, pada ngoko andap menggunakan a, pada Muda Krama menggunakan i. Selanjutnya pada kata panjenengan, pada ngoko andap menggunakan panjenengane. Sedangkan yang Muda Krama menggunakan panjenenganipun. Yang kata ibu sama, kata ibu. Nah, yang marengake, yang Muda Krama menjadi marengaken. Aku menjadi kulo, arep menjadi badhe, dan derek menjadi derek. Kedua bahasa tersebut jelaslah sangat berbeda, yakni dari segi penuturan yang lebih halus maupun dari segi kosakatanya. Sebagai generasi penerus bangsa, utamanya sebagai keturunan orang Jawa, kita harus menjaga nilai-nilai tersebut agar tidak hilang oleh waktu. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, budaya Jawa sedikit demi sedikit semakin terkikis dan tergantikan oleh budaya Barat yang cenderung menurut saya tidak menghormati orang tua seperti apa yang telah diajarkan oleh budaya Jawa ini. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Marwanto selaku pengampu, selaku guru saya dalam mata kuliah Etika Budaya Jawa. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga apa yang Bapak berikan menjadi bermanfaat bagi saya dan bagi nusa dan bangsa. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila kata-kata saya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.